Halo pendengar suara RAR, selamat datang di episode spesial kemerdekaan. Kita semua tahu, setiap 17 Agustus ada semangat yang berbeda di udara bendera merah putih. Lagu-lagu perjuangan terdengar dan aroma lomba 17-an sudah mulai terasa. Tapi di balik semua itu ada sejarah panjang dan perjuangan yang luar biasa. Hari ini saya Ahsan akan memandu obrolan dengan 3 tamu istimewa. Yang pertama ada Aga, sejarawan yang sudah menghabiskan lebih dari 20 tahun meneliti sejarah Indonesia. Halo Aga. Halo Hasan, halo pendengar semua. Wah, saya senang banget bisa diundang di momen yang pas seperti ini. Yang kedua ada Ruri, aktivis muda yang aktif di dunia pendidikan dan sering mengadakan kegiatan sosial untuk anak-anak. Halo Ruri. Hai semuanya, selamat merdeka. Wah, senang banget bisa ngobrol di sini. Dan terakhir yang sangat spesial ada Ridwan, seorang veteran yang pernah mengalami langsung masa perjuangan kemerdekaan. Halo Ridwan. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berbagi cerita, apalagi untuk generasi muda. Nah, jadi lengkap nih. Kita sudah punya sudut pandang sejarah, sudut pandang generasi muda, dan pengalaman langsung dari pejuang kita. Kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Aga, boleh ceritakan situasi Indonesia sebelum proklamasi 17 Agustus 1945? Tentu, sebelum kemerdekaan Indonesia dijajah Belanda lebih dari 350 tahun. Setelah itu, tahun 1942, Jepang masuk dan mengambil alih. Awalnya banyak yang mengira Jepang akan membebaskan kita, tapi ternyata mereka juga menjajah. Bedanya, Jepang memberi sedikit ruang bagi rakyat Indonesia untuk belajar organisasi dan militer. Betul sekali. Saya waktu itu masih remaja, tapi sudah merasakan beratnya hidup di masa Jepang. Banyak orang dipaksa kerja paksa, disebutnya romusa. Makanan susah, suasana tegang. Tapi di sisi lain, semangat melawan makin besar. Jadi, di tengah penderitaan itu justru muncul kesadaran sosial. Ya, organisasi seperti PETA barisan pelopor dan latihan kepemimpinan itu justru menyiapkan kader bangsa untuk memimpin setelah kemerdekaan. Menarik sekali. Jadi perjuangan itu bukan cuma angkat senjata, tapi juga menyiapkan mental dan pengetahuan ya. Betul, tanpa persiapan itu, proklamasi mungkin tidak bisa segera dilaksanakan. Aga, kalau bicara tokoh, siapa saja yang berperan besar? Tentu, kita kenal Soekarno dan Hatta sebagai proklamator, tapi ada banyak tokoh lain. Fatmawati yang menjahit bendera pusaka, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan Ki Hajar Dewantara, hingga para pemuda seperti Wikana, Tahrirul Saleh yang mendesak percepatan proklamasi. Saya masih ingat malam 16 Agustus 1945. Para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok supaya mereka cepat memproklamasikan kemerdekaan. Situasinya tegang sekali. Wah, seperti film ya. Lebih tegang dari film. Karena kalau ketahuan Jepang, nyawa taruhannya. Ridwan, apa Anda waktu itu juga ikut aksi? Saya bukan di garis depan, tapi membantu menyiapkan logistik. Saat proklamasi dibacakan, saya ada di Jakarta. Dan suasananya luar biasa haru. Ruri, generasi sekarang gak ngalamin perang. Menurutmu apa arti kemerdekaan sekarang? Buat saya, kemerdekaan itu bebas dari ketakutan dan penindasan, tapi juga bebas untuk berkembang. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan membantu sesama. Saya setuju, kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi amanah yang harus dijaga. Kalau dulu, kami mempertaruhkan nyawa. Sekarang, generasi muda mempertaruhkan ide dan kerja keras. Apa tantangan terbesar generasi muda sekarang?
sikap apatis. Banyak anak muda yang lupa sejarah dan merasa kemerdekaan itu hal biasa. Padahal kalau kita lupa sejarah, kita bisa dipecah belah. Tantangan lain adalah teknologi. Internet bisa memperkuat persatuan, tapi juga bisa memecah kalau tidak bijak digunakan. Betul, persatuan adalah kunci. Kalau kita terpecah, musuh akan mudah masuk. Meskipun bentuknya bukan penjajahan fisik lagi. Oke, kita agak santai. Agak, lomba favorit lu apa waktu 17-an? Panjat pinang walau seringnya cuma jadi penonton. Kalau aku sih balap karung, pernah jatuh, lutut lecet, tapi tetap juara. Kalau zaman saya nggak ada lomba begituan. Paling lomba lari bawa pesan rahasia. Wah, itu lomba tinggi, tingkat tinggi, Pak. Jangan sia-siakan kemerdekaan. Hargai dengan belajar sungguh-sungguh. Gunakan media sosial untuk hal positif, bukan cuma drama atau gosip. Jangan lupa baca sejarah supaya paham akar masalah bangsa. Oke, kita masuk ke topik pertama. Aga, sebagai sejarawan, coba cerita nih, kenapa sih kemerdekaan itu penting banget sampai orang rela berjuang mati-matian? Soalnya yang tadi tuh kurang jelas, coba jelaskan lagi. Wah, ini panjang ceritanya. Tapi intinya, sebelum 1945, kita itu dijajah ratusan tahun. Dari Belanda sampai Jepang, kehidupan rakyat susah, hak-hak dibatasi. Dan pendidikan juga cuma untuk kalangan tertentu. Nah, itu dia. Makanya kalau sekarang ada yang malas belajar, coba bayangin kalau dulu sekolah aja susah. Betul, Ruri. Zaman saya muda, baca buku itu mewah. Bahkan, kadang kami belajar diam-diam, biar gak ketahuan penjajah. Waduh, itu kalau ketahuan gimana? Ya, bisa kena marah atau dihukum. Pernah tuh teman saya ketahuan baca koran perjuangan. Langsung disita dan dia diinterogasi. Waduh, berarti kemerdekaan itu bukan cuma soal bendera, tapi juga kebebasan pikiran, iya. Betul sekali. Makanya kalau kita lihat proklamasi 17 Agustus 1945, itu bukan ujuk-ujuk. Ada proses panjang perlawanan organisasi pemuda, diplomasi, sampai akhirnya merdeka. Oke, berarti kalau diibaratkan kemerdekaan itu kayak masak rendang. Lama banget, tapi hasilnya nikmat. Hahaha, analogi yang aneh tapi benar. Nah, sekarang kita bahas hari H, Ridwan. Walaupun Bapak nggak di rumah, Bung Karno waktu itu, pasti kan ngerasain suasananya. Oh iya, San. Pagi itu suasananya tegang tapi penuh semangat. Radio mulai nyebarin kabar. Orang-orang pada bisik-bisik. Kita udah merdeka. Bung Karno membacakan teks proklamasi singkat, cuma 2 paragraf, tapi dampaknya luar biasa. Aku pernah baca, katanya bendera pusaka itu dijahit sama Ibu Fatmawati ya. Betul sekali. Dan pengibaran bendera itu jadi momen yang bikin orang-orang nangis haru. Kalau sekarang sih nangisnya gara-gara rebutan lihat lomba balap karung. Hehehe, ya, beda zaman, beda cara merayakan. Hehehe. Habis itu, merdeka bukan berarti langsung aman. Setelah 1945, kita masih harus hadapi agresi militer Belanda. Betul. Saya ikut gerilya di desa. Tidur di hutan, makan seadanya. Tapi semangat tetap 100%. Bayangin ya, gak ada GPS, gak ada WA, koordinasi gimana tuh? Pakai kurir jalan kaki. Kadang pesan dihafalin, gak ditulis. Biar kalau ketangkep gak kebaca musuh. Wah, itu kayak main game stealth mode. Cuma ini nyawa taruhannya.
Menurutku, kemerdekaan sekarang artinya kita bebas berkarya dan berpendapat, tapi tanggung jawabnya juga besar. Betul, sekarang tantangannya bukan perang fisik, tapi perang melawan kemalasan, korupsi, dan disinformasi. Anak muda harus melek sejarah. Kalau enggak, nanti gampang diadu domba. Makanya kita bikin podcast ini, biar ngobrolnya nyantai tapi isinya nempel di otak. Ngomong-ngomong soal reformasi, nggak berhenti-berhenti. Ngomong-ngomong soal sejarah, bisa dari zaman Majapahit sampai reformasi nggak berhenti-berhenti. Tenang aja, saya nggak akan bikin kuliah sejarah di sini. Kita ngobrol santai aja. Meski kalau Hasan tanya-tanya, saya bisa berubah jadi Wikipedia berjalan. Hati-hati loh, nanti pendengar kita malah pada minta revisi skripsi sejarah. Kalau ada honornya sih nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di sebelahnya lagi ada aktivis muda yang katanya sih idealis banget. Kalau ngomong bisa semangat banget sampai mic-nya panas. Ini dia, Ruri. Bener sih, kata Hasan, saya ini gampang kebawa semangat kalau ngomongin hal-hal yang bikin hati bergetar, kayak kemerdekaan, keadilan, atau diskon 90%. Nah, itu baru jujur. Dan terakhir, sosok yang kita hormati, veteran yang sudah mengalami langsung masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pengalaman segudang, ceritanya luar biasa. Selamat datang, Ridwan. Senang sekali bisa kumpul di sini. Walau saya sudah tua, tapi semangat ngobrolnya masih kayak anak muda. Awas loh, nanti kita bikin challenge TikTok biar beneran kayak anak muda. Jangan. Nanti saya malah viral, bukan karena ceritanya, tapi karena goyangannya. Gimana kabar kalian hari ini? Cuaca di luar panas banget nggak sih? Panas banget. Tadi saya jalan ke sini rasanya kayak dijemur. Untung aja bawa minum. Saya malah kehujanan tadi, di daerah saya hujan deras, terus sampai sini malah panas. Jadi setengah kering, setengah basah gini deh. Itu namanya cuaca Indonesia. Pagi hujan, siang panas, sore hujan lagi. Studio kita untungnya adem ya. Hasilnya nggak lebay, pas banget. Iya, tapi kursornya agak empuk sampai bikin ngantuk nih. Kalau ada yang ketiduran, nanti kita tagih denda. Hahaha. Kalau saya tidur, jangan dibangunin, rekam aja. Nanti saya pura-pura mikir dalam. Apa kalian gak nostalgia dengan lomba 17-an itu? Iya, gue inget banget waktu SD. Tiap 17 Agustus itu kayak libur nasional. Plus bonus-bonus ketawa gratis. Karena pasti ada aja momen-momen konyol yang gak bisa diulang. Rasanya bikin kangen banget. Contohnya? Gue pernah lomba balap karung. Udah di depan, tinggal loncat sekali lagi ke garis finish. Karungnya nyangkut di ujung lo bambu apa namanya sih ya? Saya lupa namanya. Bambu gapura. Gue jatuh terus nyeret dua peserta lain ikut jatuh. Itu benar-benar kayak domino. Wah, itu udah kayak slow motion di film. Aku juga pernah lihat lomba tarik tambang, tapi tanyanya becek karena semalam hujan. Jadi bukannya tarik tambang, malah jadi lomba tarik lumpur. Dan yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling tahan ketawa karena usia nyemplung duluan. Kalau gue, momen paling memorable itu lomba makan kerupuk. Waktu itu anginnya kenceng banget, kerupuknya muter-muter. Jadi kita kayak ngejar kerupuk yang hidup. Hah? Kerupuk hidup? Itu pasti susah banget. Aku kalau makan kerupuk suka tergoda buat gak sabaran, pengen langsung pegang pakai tangan sih. Itu dosa besar di lomba makan kerupuk. Langsung diskualifikasi tuh. Tapi serius, lomba-lomba itu punya ciri khas masing-masing. Balap karung bikin ngos-ngosan, manjat pinang bikin heboh, tarik tambang bikin rame, dan semuanya punya cerita lucunya sendiri.
Plus ada aroma khas lomba, campuran keringat, bau karung goni, dan gorengan yang dijual di pinggir lapangan. Bener, sambil nonton lomba, tangan kanan megang es sirup merah, tangan kiri pegang tahu bulat panas. Itu paket lengkap nonton 17-an. Nah, sekarang kita masuk ke bagian seru. Ngomongin jenis-jenis lomba 17-an, mulai dari yang klasik sampai yang unik-unik. Bahkan yang bisa bikin mikir-mikir, ini lomba siapa yang nemuin? Setuju. Yang pertama pasti bal karung. Ini kayak lomba wajib nasional. Bahkan di pelosok sampai ke kota gede pun masih ada. Iya, dan balap karung tuh punya versi-versi berbeda. Ada yang cuma loncat-loncat biasa, ada yang dikasih helm di kepalanya. Habis itu ada yang merangkak biar lucu. Bahkan ada yang sambil gendong temen loh. Sambil gendong teman, itu kayak kelatihan fisik militer, bukan lomba lagi. Terus ada lomba tarik tambang. Nah, ini lomba yang kelihatannya cuma tarik tali, tapi ternyata butuh strategi. Strateginya, tarik bareng-bareng dan jangan nyambi main HP. Terus ada panjat pinang yang legendaris itu. Biasanya hadiahnya digantung di atas. Dari sendal jepit sampai mie instan dan kipas sampai mesin cuci loh. Ada juga motor, tapi yang digantung cuma kuncinya doang. Tapi panjat pinang itu timbul banget. Kalau nggak kompak, yang bawah bisa kesur karena yang di atas kepleset. Bener, apalagi kalau batangnya dilumuri oli bekas. Legend itu loh, kayak hati mantan. Bener banget. Selain yang klasik, sekarang banyak lomba kreatif. Misalnya, lomba makan kerupuk pakai tali yang digantung, tapi diikat di drone. Jadi kerupuknya bisa naik turun gitu. Itu pasti yang punya drone-nya nggak tahan godaan buat ngisengin peserta. Naikin dikit, turunin dikit, kayak mancing ikan. Terus ada lomba balap bakya, 3 orang 1 bakya, jalannya harus bareng. Kalau enggak, dijamin nyungsep. Bagi kak tuh nggak cuma lomba, tapi ujian kekompakan. Bahkan kadang bisa bikin temenan jadi berantem. Ada juga lomba isi air ke botol pakai sendok dari jarak jauh. Kelihatannya gampang, tapi kalau kena angin, airnya kemana-mana. Atau lomba tangkap belut di ember. Wah, ini legendnya nggak manusiawi. Pernah juga ada lomba bawa kelereng di sendok yang dipegang mulut. Kalau angin kencang, kelerengnya kabur. Intinya, lomba 17-an itu kreatif banget. Dari yang bikin ngos-ngosan, bikin kotor, sampai bikin lapar. Dan juga ada yang sampai bikin terluka tahu. Oke, sekarang kita bahas topik yang sering jadi rahasia umum, tapi jarang dibuka. Strategi menang lomba 17-an, karena percaya deh, menang lomba itu nggak cuma soal fisik, tapi juga otak dan sedikit trik. Setuju. Kalau nggak percaya, coba lihat peserta panjat pinang yang langsung nyemprot kaki mereka pakai pasir biar nggak licin. Itu kan strategi. Iya, dan sebelum mulai, penting banget yang namanya pemanasan. Gue pernah ikutan tari tambang tanpa pemanasan. Pas tarik malah kram. Rasanya kayak ditusuk jarum dari betis sampai paha. Makanya, walaupun lomba santai, tapi tetap olahraga. Apalagi lomba yang butuh stamina, kayak balap karung atau bakya. Nah, gue ada strategi nih pribadi buat lomba makan kerupuk. Rahasianya, diam aja ya, aku kasih tahu. Rahasianya, jangan langsung gigit kerupuk, tapi dorong kerupuknya pakai lidah supaya lebih dekat ke mulut. Itu bener tuh. Sama jangan lupa atur napas. Banyak orang kalah bukan karena lambat makan, tapi karena ngos-ngosan sendiri. Kalau lomba balap karung, tipnya adalah jangan lompat terlalu tinggi. Banyak yang semangat di awal, lompat tinggi-tinggi, jatuh mending lompat pendek tapi cepat.
Kalau lomba bakia, kuncinya cuma satu. Komando harus ada yang ngitung langkah. Misalnya kiri, kanan, kanan, kiri, biar enggak bentrok. Tarik tambang juga gitu, biasanya ada yang jadi kapten, teriakan buat nyamain timing tarik. Buat lomba isi air ke botol, trik gue adalah jangan buru-buru lari. Lari kenceng malah air tumpah, mending stabil, tapi masuknya banyak. Nah, kalau panjat pinang ini penting jangan mau langsung naik. Kalau batangnya masih licin parah, tunggu beberapa tim gagal dulu, biar oli mulai hilang. Wah, licik, tapi efektif tuh. Itu benar banget. Intinya strategi itu bukan curang, strategi itu cerdas. Yang penting masih dalam batas aturan lomba. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin perut sakit kalau diingat. Cerita kocak peserta lomba 17-an, karena gak peduli menang atau kalah, selalu ada momen-momen lucu. Bener, gue inget banget waktu lomba panjat pinang di kampung gue. Ada satu film yang nyiapin strategi kayak film perang gitu. Mereka bawa ember berisi pasir, katanya buat ngilangin licin di kaki. Pas lagi sibuk ngolesin, batangnya malah roboh karena talinya lepas. Itu benar banget. Gue pernah nonton lomba makan kerupuk. Pesertanya bapak-bapak. Salah satu bapak-bapak ini giginya tinggal 2. Jadi pas kerupuknya digantung, dia makannya lama banget, kayak slow motion. Waduh, itu kayak nonton film drama romantis tapi versi kerupuk. Kalau di tempat gue ada lomba balap karung yang pesertanya anak kecil. Saking semangatnya ada yang nyalip dari pinggir lintasan, padahal peraturannya harus di jalur. Jadi jurinya bingung mau diskualifikasi atau enggak. Gue juga pernah lihat lomba bakia, peserta 3 orang. 2 orang di depan serius banget tuh, tapi yang di belakang malah sibuk dadah ke penonton. Itu benar banget. Pernah juga lomba tarik tambang, tapi pas lagi tarikan talinya putus, semua peserta jatuh ke belakang kayak domino tumbang. Oke, Min, itu benar. Yang nggak kalah lucu. Lomba tangkap belut, ada satu bapak-bapak yang takut sama belut, tapi tetap ikut lomba karena didaftarin istrinya. Pas belutnya nyentuhin tangannya, dia teriak, "Astagfirullah!" sampai semua penonton ketawa. Wah, itu udah kayak sinetron religi, tapi settingannya di lomba 17-an. Intinya, momen kocak itu selalu ada, dan kadang cerita lucunya lebih diingat daripada siapa juaranya. Gimana nih teman-teman cerita tentang podcast kami? Iya, ini kan lagi bahas tentang 17 Agustusan. Mari kita nyanyi lagu Indonesia Raya yuk.